Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Titi Amelia, program studi Ekonomi Syariah semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester, yaitu Fikih Muamalah, dosen pengampu Fitri Faijah. Materi yang akan saya bahas adalah musaqah, mujaraah, dan mukarabah. Jadi, untuk teman-teman jangan di skip ya videonya, selamat menyaksikan. Materi pertama, pengertian dan hukum mujaraah. Secara etimologi, mujaraah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mujaraah yang dikemukakan oleh ulama fikih. Kerjasama dalam bentuk mujaraah menurut kebanyakan ulama fikih hukumnya mubah atau boleh. Dasar kebolehannya itu di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Bukhari yang mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW memperkerjakan penduduk Khaybar atau dalam pertanian dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya dalam bentuk tanaman atau buah-buahan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Materi yang kedua, pengertian musaqah. Menurut bahasa, musaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur untuk mengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi, musaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman atau pertanian dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, al-musaqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Materi yang ketiga, dasar hukum musaqah. Dalam menentukan keabsahan akad musaqah dari segi syara, terdapat perbedaan ulama fikih. Imam Abu Hanifah dan Jufar ibnu Huzail, mereka berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena musaqah seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Kan tetapi, menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah itu boleh atau mubah berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman. Hadis riwayat Muslim. Materi yang keempat yaitu pengertian mukabarah. Mukabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Perbedaan antara mujaraah dan mukabarah hanya terletak dari benih tanaman. Dalam mujaraah, benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam mukabarah, benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Pada umumnya, kerjasama mukabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama mujaraah. Selanjutnya, yaitu dasar hukum mukabarah. Hukum mukabarah sama dengan mujaraah, yaitu mubah atau boleh. Landasan hukum mukabarah adalah sabda Nabi SAW dari Taus radhiyallahu an bahwa ia suka bermukabarah. Amru berkata, lalu aku katakan kepadanya, "Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang mukabarah." Lantas Taus berkata,
"Hai Ammar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang mukabarah itu. Hanya beliau berkata, seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu." Hadis riwayat Muslim. Jadi, apa sih hikmah mujarah dan mukabarah? Nah, sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Ia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak memiliki tanah. Lalu, ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami, tetapi tidak punya binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antara mereka, di mana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, dan sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang akan terjadi adalah kemakmuran bumi dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar. Jadi, kesimpulan dari 3 materi yang di atas mengenai pengertian mujarah dan mukabarah adalah sama-sama melakukan kerjasama antara pemilik sawah dan petani penggarap. Sedangkan musyakoh yaitu akad untuk pemeliharaan tanaman dan yang lainnya dan syarat-syarat tertentu. Untuk hukum sendiri, mujarah, musyakoh, dan mukabarah adalah kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa hukumnya mubah atau diperbolehkan. Pertanyaan yang pertama, kapan akad musyakoh itu berakhir? Ya, di sini ada 3 yang membuat musyakoh itu berakhir. Yang pertama, yaitu waktu tenggang yang telah habis. Kemudian, yang kedua, apabila salah satu pihak meninggal dunia. Nah, kalau misalkan petani yang wafat, berarti ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu selama kebun itu belum dipanen. Sedangkan, misalkan pemilik kebun yang wafat, maka pekerjaan petani tetap harus dilanjutkan. Nah, jika kedua belah pihak yang wafat, maka ahli waris dapat melakukan khiyar. Lalu yang ketiga, ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Pertanyaan yang kedua, apakah petani penggarap boleh mengajukan syarat yang berbeda? Sikut dalam akad musyakoh mencakup pengertian lafal ijab dan qabul yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak dengan kadar bagian yang bersifat maklum. Nah, keberadaan maklum ini secara tidak langsung mensyaratkan wajib disepakatinya kadar bagian yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang berakad. Maka, dalam hal ini, akad perjanjian dan rincian yang berbeda tersebut hukumnya mubah atau diperbolehkan. Sekian pemaparan materi yang saya bahas tadi di atas. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini dan di-follow Instagramnya. Keep for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.